Langsung saya jelasin aja ya. Sampean yustahabu disunahkan. Kalau mau diartikan diartikan aja. Lil mu'allimi bagi seorang guru ayakuna hendaknya seorang guru harison itu semangat ala ta'limihim atas mengajar mereka, mengajar para murid. Ini masih membahas adab-adab seorang guru, ya. Dan nanti kalau murid nanti belakang, ini masih guru. Walaupun nanti KPR kan kalau jadi guru nanti biar ingat ini, jangan semau-maunya terus jadi guru. Seenaknya kalau PDW murid juga mungkin. Jangan. Ini murid ini sampai diatur oleh ulama, Mas. Yang pertama tadi pasal yang ke-9 ini, seorang guru disunahkan senantiasa semangat dalam mengajar murid. Jangan pantang mundur, jangan males-malesan. Karena banyak majelis-majelis taklim di masjid, di musola, gara-gara gurunya malas, akhirnya buyar. Betul apa benar? Banyak gitu. Makanya Mas, saya sendiri kalau ngaji di mana-mana itu nggak pernah libur, kecuali pasti ada acara apa ya nggak bisa ditinggalin. Nggak ada ceritanya sekarang misalnya tugasnya di tempatnya Pak Tali minggu keempat, terus Pak Tali saya liburin, saya ke Mega, mana ke Pilah, nggak ada. Itu paham? Ini libur dulu ini lagi mau lintar ini. Oh, ini isi ceramah dulu nih, isi ceramah aja nih. Amplopnya gede ya. Nah, ini yang bikin buyar tuh kayak gitu, ya kan? Mas, saya itu sebenarnya banyak mengundang orang Cikarang Utara. Bener, waktu maulid di GCC, di mana Central Park, apa namanya itu sih? Di mana Grasri, Cikarang Baru. Kalau Cikarang Baru masih bisa dikejar. Padahal Cibitung, saya nggak mau di pesona, di Telaga Pesona. Ngerti nggak Telaga Sakinah? Ini minta maulid, wah saya nggak bisa kalau jauh begitu. Saya ngaji pada Isya itu selesai jam 9 rata-rata. Paling cepat tuh jam setengah 10. Mohon maaf saya nggak bisa gitu ya. Kalau ustaz maulid sering libur ngajinya, wah wis kacau. Nyari duit itu ustaznya, nyari duit. Jangan, kecuali dia mau nungguin. Saya datang jam 11 mau nggak? Waduh, ya udah ditungguin. Dan nanti kan jamaahnya pada kabur gimana? Makanya jangan, nanti sampai jadi guru jangan begitu, ya, jangan begitu. Harus semangat terus, ya, ngaji. Santrinya getol, gurunya getol. Insya Allah majelis itu akan awet. Paham? Kadang-kadang kan begitu. Santrinya rajin, udah berdatang, banyak. Gurunya izin, padahal yang ngomong dari awal. Ada kayak gitu tuh Mas. Kalau saya tuh nggak, kalau mau libur pasti dari pagi udah saya kasih tahu. Pasti saya kasih tahu. Jadi terus jamaah nggak ngumpul enggak. Ini ada kayak gitu. Laporan dari beberapa DKM, oke, yang ngaji ini udah nggak ada saat ini, udah nggak ada, oke. Emang kenapa? Itu masa kita udah siap-siap udah ngumpul, nggak datang, ditungguin, kagak ada kabar.
Padahal pagi-pagi udah kita konfirmasi, katanya mau datang, ustadznya nggak datang. Pada datang akhirnya kita suruh baca sholawat sampai nggak datang. Besoknya begitu lagi, aduh. Akhirnya yang ketiga gurunya datang, muridnya pada kagak datang. Kacau udah kayak gitu, malas. Akhirnya udah dudain aja kata DKM. Kenapa mah? Gitu gak semangat. Wah ini ustadznya tahlilan. Dan kalau orangnya mati tiap hari atau tahlilan terus ustadznya. Kalau saya di sini mas nih, mas bisa lihat tuh. Kalau di sini ada yang tinggal, tahlilan itu pertama doang. Saya kesini ngomong sama yang punya rumah, yang punya sohibul musibah. Mang, saya mungkin datangnya minggu malam ini. Nanti semoga malam ketiga ya kalau sama malam ketujuh. Bukan nyari berkatnya, bukan. Kadang-kadang kan orang pikirannya, oh ini ustadznya nyari berkat, datanya 137 doang. Nah, 172 ya. Karena apa? Di sini mah udah ada ustadznya gitu loh mas. Ada ustadznya si A, si B. Kan udah, mereka kan nggak ada tugas luar. Dan saya di sana ditungguin. Bukan terusan di sini tangga di kalau belas nggak ada yang pernah datang. Enggak, saya mah ada datang. Ya paham ya? Kita itu harus punya prinsip apa? FIFO, ngerti FIFO? First in, first out. Siapa mana yang lebih didahulukan ini? Ini sangat penting biasa ini. Kurang penting, nggak penting. Kayak kita harus tahu ini sangat penting, harus didahulukan. Gitu, paham? Jadi ustadz itu harus punya seperti itu mas. Sampai nanti misalnya jadi ustadz di kampung, ya. Insyaallah. Ada juga kayak gitu mas, majelis buyar juga ustadznya. Kenapa? Ustadznya mimpin tahlil terus kiai katanya. Ini orang mati tiap hari. Tiap ini dia nggak tahu tahlilan aja katanya. Kalau kayak gitu nggak salah. Makanya harus semangat jadi guru. Ya paham. Ini semua nanti kalau jadi muktiron, ya. Seorang guru harus mendahulukan dalika pada mengajar, dalika itu ala masolihi nafsihi, melebihi daripada apa? Kebaikan dirinya sendiri. Ad-dunyawiyati yang bangsa dunia, alati yang laisat yang tidak ada bidoru priyatin yang tidak darurat. Jadi gini mas, seorang guru itu harus mendahulukan ngajar, ya ngajar daripada kemaslahatan dirinya. Kadang-kadang kan mikir dirinya, saya ngajar deh, tanyain ibu deh, tanya mamanya istri. Kan hujan terus banget ya mah, terus banget geledek. Seperti geledek, petir, dua mobil di sana lagi. Aduh, demok bawa payung di keluar hujan tuh, walaupun di sana satu apa namanya jamaah cuma 3 orang nggak apa-apa, ya kan? Itu karena apa? Jangan cuma teori doang jadi guru teh. Jangan cuma teori. Bisa aja saya ngomong misalnya, dulu Pak hujan terus banget, nggak bisa, ya kan? Bahkan misalnya buat nih jalan niat untuk ngajar seorang guru nih, jalan petir banyak, beredek petir, dia mati sakit, paham? Saya pernah kayak gitu mas, apalagi sekarang ada mobil, gak ada alasan. Allah itu nanti nuntut, Gus kamu itu dulu waktu belum punya mobil minta mobil, sekarang ada mobil, kamu libur tuh ngapain? Tidur aja di rumah, enak-enak tidur aja hujan. Wah gitu kan, itu
Saya dulu punya motor aja, motor GL cepet. Saya ngajar di Pasir Raya tempatnya Pak Taruh Edi, tapi Pasir Rayanya di Blok B hujan-hujan. Saya bawa plastik satu buat sarung karena basah mas. Kadang-kadang sampai satu tenaga pesona loh. Jauh-jauh dulu ngajinya pakai motor. Terus saya kan berdoa, ya Allah semoga aja aku kasih mobil, dikasih mobil. Nah, Allah itu begitu mas. Mobil hijau merah dulu dan seterusnya kalau diceritain panjang. Dan sekarang ada mobil cuma jalan situ doang, pakai payung bisa libur ngajinya. Nanti di akhir ditutup, kamu itu enak-enak aja tidur, gitu. Gimana? Paham? Ini harus diperhatikan semua santri Hadrat Santri Al-Fatihah itu dikenal loh mas. Di perumahan itu tuh, apalagi sampai itu Al-Fatihah gue, santri dan aku juga mau suruh jadi imam, wah, apalagi pakai jaket Al-Fatihah ini. Oh ini santri Al-Fatihah ini, suruh jadi imam begitu. Itu terjadi kata-kata Mas Niko loh. Mas Niko tak mau mimpin tahlil, suruh mimpin tahlil, suruh mimpin rotem. Saya boleh nggak pakai? Boleh aja mas. Saya ditunjuk jadi ketua dan kepake Mas Niko. Walaupun pertama Mas Niko ngaji di sini, baca Al-Quran belang bentol, geludak piatul dulu teh Mas Niko. Kenapa Mas Niko? Baca Al-Quran aja dan alhamdulillah terus lancar, diperbaiki dia gak marah. Ibu kan yang cerewet ibu, berdiri tapi demi kebaikan santri. Tuh akhirnya kepake imam di sono, ada masjidnya tuh. Ya kan paham. Nah, makanya harus tetap semangat. Bahkan bangsa kemaslahatan dirinya. Jangan ini kan mu'tirad dalika ala masalihi nafsihi abdul yawiyati allati laisa bidaruratin, kecuali darurat. Kayak mendesak lah, ya nggak bisa ditinggalin. Saya kan udah ngomong sendiri ke semua jamaah. Saya itu libur ngaji kalau umroh. Yang kedua pulang ke Jawa. Itu atas kehendak bapak emak. Kalau itu nggak bisa diganggu gugat. Lemah sakit, bapak sakit, ya kan saya pulang. Makanya kemarin 2 kali terus minggu pulang lagi. Itu bukan cuma teori mas. Kalau santri kan bisa diinip orang tua nomor satukan, ya kan? Kalau orang tua kita nomor satukan, kita akan jadi nomor 1. Jadi orang pilihan. Paham? Gitu. Jadi kepentingan diri sendiri itu harus ditinggalkan, harus mementingkan jamaah. Gitu. Ya. Ini gurunya kacau kalau kepentingan dunia di waktunya ngajar mancing. Aneh. Udah waktunya, udah punya jadwal ngaji, ngajar. Udah, kemana gurunya? Ini lagi rebutan ikan. Ada kan? Rebutan ikan yang Pak itu yang menang, Pak Ade. Menang itu yang lagi di mana tuh Mas? Bos Kompor. Di Bos Kompor ya? Wow itu berapa ton? Berapa kintal per ton sih? Tahu kayak sih dapat. Ikan ini? 5 kintal. Dicoplok usah ikut ibu ngaji kagak. Libur dulu wes aneh. Kacau itu kan. Paham? Apalagi libur ini ada bola ini. Wes aneh. Nusant gimana sih potongannya? Iya kan? Makanya harus diperhatikan. Saya mas kemarin ngaji di tempatnya Mas Hakim, 3 orang. Jauh-jauh sono kan. Lah, pada kemana Mas Hakim? Di mana tuh? Mas Hakim di mana?
Sugandami Residen kan dari villa ke sono kan udah 3 orang itu ketua 3M, Mas Hakim sama bendahara 3 orang 3 orang ngaji. Kemana nih Mas Hakim? Kalau nonton bola ke nonton bola Arab sama Indonesia, untungnya menang lagi itu kan. Aduh, 3 orang. Saya tetap, padahal Mas, sampai itu Mas, ya sekarang ada bola juga ya? Ada. Sampai alhamdulillah sampai luar biasa. Ngaji terus, ngaji. Tadi Persi. Ngajak orang Mas, ngajak orang yang ngaji tadi. Sekarang Indonesia sama mana? RCTI. Indonesia sama mana sekarang? Myanmar. Myanmar. Ya, tadi. Mulai jam 9. Nanti kan bisa melihat ulangnya sampai tinggal ketik baik Mas. Siaran ulang Indonesia Myanmar kan tinggal nonton. Apa jawabannya? Enggak seru. Gak seru gitu, gak seru. Masya Allah. Enggak deg-degan ya. Itu tuh udah ketahuan menang gitu, begitu katanya. Gak seru. Ya kayak gitu lah manusia, Mas. Dan saya kasih tahu, saya pernah ngomong apa ya? Kalau nggak ada niat, pasti banyak Alasan. alasan. Kalau ada niat, pasti banyak jalan. Ingat tuh. Kalau orang nggak ada niat, pasti banyak alasan. Disuruh ini ke ini, ada aja alasannya. Tapi kalau udah ada niat nih Mas, udah ada tujuan, pasti banyak jalan. Paham? Itu gak ada ceritanya. Dan yakin aja atas kehendaknya Allah. Itu. Makanya saya pernah bilang tuh, waktu maulidan, aduh nih, orang sebulan ini udah 13 juta gimana? Aduh, pusing. Tapi saya yakin dengan Gusti Allah. Tapi ternyata tertutup semua, ya kan? Terus alhamdulillah berkah, semua banyak datang. Gitu, tenang aja, gak usah dipikirin. Tapi kepikiran. Tapi gak kepikiran juga, Mas. Tapi pasti ada jalan, Mas. Paham? Saya Gimana nggak kayak ini ziarah. Ziarah ini kan baru yang datang berapa, Mas? Masih lama ini kan 2 bulan. Ini kadang-kadang nanti kalau udah kurang sebulan, datang kurang seminggu, banyak rasa kayak gitu. Memang biasanya apa-apanya begitu. pengen dadakan baik. Sedangkan dadakan baik. Kayak tahu bulat. Makanya nanti kalau ziarah ini mah sebelum puasa baiknya kita ziarah, ya kan? Ke Waliwoh, ada refreshingnya, ke Al-Jabar. Nah ini terus orang nggak refreshing belas, ya kan? Gitu Mas. Di apa-apanya ada juga yang ke Al-Jabar duluan. Ada itu di mana? Di mana? Di tempatnya Mas Adur, Al-Watan Korea. Udah pernah ke Al-Jabar? Udah bahasa itu berarti ada 5 orang 7 orang. Ziarahnya kemana? Nggak ada. Ya Al-Jabar doang. Si Eril katanya. Gimana? Karena siapa? Yang paling utama ziarahnya Mas. Kalau berkah ulama, manzaro aliman, pakaian nama zaroni. Barang siapa yang ziarah orang alim, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, wali-wali itu, maka seolah-olah dia ziarah kepadaku, kata Kanjeng Nabi. Gitu Mas. Yang paling utama ziarah. Kalau Al-Jabarnya jalan-jalannya doang. Bonus. Kalau kita nanti bukan hanya ke Al-Jabar, ke Mall Cibaduyut. Itu setelah dari mana ziarah ke yang Cibaduyut, langsung ke mall, biarin. Mau belanja mau kagak, mau mahal harganya. Selfie kek. Selfie kek, bagus. Mall itu Mas, terserah. Nah, habis itu ke Al-Jabar. Al-Fatihah kan ada ziarah begitu Mas, pasti ada refreshingnya, ya, nggak ada ziarah ruang, pasti ada refreshingnya.
Cuma 300.000 ini benar banyak alasan juga. Emang kalau nggak ada niat pengen ikut ziarah, ada aja alasannya. Tapi kalau ada niat ziarah mas, pasti kasih jalan. Gitu, ada aja jalannya. Nggak punya uang tiba-tiba punya uang, ada kayak gitu. Yang sakit biar sembuh. Iya, dulu ada makbut, kita kirim buat makbut ya, kirim buat yang buat beliau. Ya, Al-Fatihah. Alhamdulillah. Mambot itu dulu santri jamaah yang luar dulu ziarah mengikut baik. Ini cerita Mambot, ini ilmu. Mambot itu punten walaupun beliau termasuk orang nggak punya, tapi dermawan. Ini kalau kita beli apa yang mama yang suka cerita, beli goreng geblok apa, beli satu pun misalnya, beli dua dikasih banyak, nggak apa-apa, nggak takut rugi. Aneh itu Mambot deh. Kalau beliau kalau lagi ziarah kan sakit tuh, kalau ziarah sehat dia mah. Langsung sembuh. Langsung sembuh ziarah itu, masya Allah. Makanya Mambot, ya seperti itu. Ziarah itu mas perintah Rasulullah, ya kalau berkah tabarruk diajak. Nih sampai punya anak sering aja ziarah. Saya punya anak tuh, kakak waktu masih kecil sering diajak kemana-mana. Waktu kecil kakaknya dekat sama saya, mana-mana mamanya kan ngurusia nih, masih ini mah ke mall tiap minggu ke mall. Sekarang nggak pernah ke mall belas. Mandi bola, dikit-dikit mandi bola ayam, mandi bola, perosotan, orang nungguin banyak. Jadi orang tua, ya kan, perosotan. Renang ya, besoknya renang, kayak gitu. Sekarang mari ngajak mamanya, kali-kali kita lihat renang udah, anak pada gede-gede udah gak ada yang bisa renang. Kita udah bisa renang sama sekali. Ke mall udah gak pernah. Kalau dulu ke mall hampir tiap minggu. Waktu masih kecil beli pempesnya kakak. Pempes gajian buat pempes doang, pas beli susu. Yang aneh mah susunya kan mamanya. Seperti itu mas. Nah ini. Ya sekarang tambah sibuk ngaji, tambah ke mall gak pernah, renang gak pernah, nonton bola apalagi. Kayak gitu mas kegiatan. Mending saya tidur. Nah, makanya saya itu kalau tidur malam udah ngerjain apa gitu. Jam 2 baru tidur, setengah 3. Nah, nanti tidurnya pagi saya. Makanya kalau tamu itu jangan pagi-pagi, mau tidur. Kadang-kadang pagi-pagi tidur. Kemarin itu saya mau tidur, ada tamu ngobrol masalah TNI segala macam. Musik saya. Ya, dan itu insya Allah mas. Ini semuanya untuk jamaah, ya. Kayak kita dengar di ziarah-ziarah itu, ada lebihan untuk pondok, gitu. Ya kan semuanya untuk pondok. Insya Allah ini kemarin Maulid juga ada lebihan buat apa mas? Ini begini loh, apa namanya? Pakai dulu di sini. Nanti kan biar nggak becek, dirapiin. Doain rumah ini juga beli gitu maksudnya. Nanti sampai kalau rumah itu kan parkir luas, nggak usah ke sono-sono. Kalau dijual, tapi semuanya itu ada jalan. Kalau ada tujuan mulia, itu Allah akan ngasih jalan. Yang penting bukan untuk kita pribadi aja. Baca, laisa bidoruriyatin, bukan yang kecuali darurat tadi, keperluan darurat. Terus wa ayyufarriqa, dan hendaknya seorang guru ayyufarriqa, mengosongkan kalbu hatinya fi ali julusihi, di saat mengajar. Julus kan lembur,
mengajar. Liqra'ihim, di waktu mengajar mereka, mengajar para murid. Gitu. Minal asbabi, dari sebab-sebab asyagilati yang menyibukkan kuliah semuanya. Jadi ketika ngajar, seorang guru itu harus konsentrasi ngajar, jangan mikirin yang lain. Dan ngajar mikirin utang, aneh ya kan? Mau ngajar tadi kepikiran, akhirnya nggak konsentrasi, bisa salah yang disampaikan. Paham? Konsentrasi penuh waktu ngaji, tapi nanti lain lagi. Paham? Ini jadi guru, tanggung jawabnya gede, Mas. Ya, apalagi kalau udah dipercaya sama Allah, dijadikan sebagai seorang penuntun jamaah, penuntun umat. Ini resikonya tinggi nanti di akhirat, di pertanyaan. Ya Mas ya, makanya saya bareng-bareng. Ini majelis taklim kita ini kita besarin, kita gedein. Artinya apa? Kita makmurkan. Ya. Kita percuma buat majelis budi tapi gak ada muridnya. Cuma, ya. Paham ya? Ini. Terus jam berapa sih? Itu bener gak sih? Bener gak? Jam 21.47. Telat ini. Telat. Ini udah 50. Udah 50. Kelebihan yang 21.47. Sedikit lagi, sedikit. Waya ada bersebab-sebab kafirat itu banyak manfaatun yang diketahui, banyak lah. Wa yakuna arison, dari seorang guru itu harison, semangat ala tafhimihim, semangat gimana caranya. Ada kucing. Saya kira ada kucing kecil. Semangat untuk memberikan kepahaman pada murid. Gimana caranya murid saya ini cepat paham, gitu. Jangan semau-maunya ngajar. Ini ada juga potongan guru, mentang-mentang beliau ini wah tinggi ilmunya, padahal muridnya masih kelas TK ibaratnya. Yang diajarin segala macam ya, akhirnya muridnya bengong, harus mengikuti kondisi jamaah. Kadarnya jamaah segini nih kelasnya, ya udah segitu, gitu. Ya sampai ngaji ibu-ibu, ngaji nausoro, kabur. Ibu-ibu belum nausoro terus jual maknon, ngaji kita tinggi hikam, bengong, meleleh, ngomong, ya kan? Makanya harus ngikutin kondisi. Nah nenek-nenek ngaji sama nenek-nenek diajak asri. Surabaya ribu korban wa matroban nenek-nenek. Naon cenah? Betul. Ngaji apa mbak? Buat apa dong? Itu paham. Dan ngaji sama nenek-nenek ya sering ngaji masalah kematian. Bentar lagi mati nenek-nenek. Nasihin paling. Paling yang cerita-cerita kisah-kisah gimana caranya nenek-nenek itu pada husnul khotimah. Kan gitu. Harus menyesuaikan. Jangan semau-maunya jadi guru ya. Saya kira sampai di sini ngajinya. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Kita tutup dengan baca sirul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u
لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب